Minasang, tolong selama saya menjelaskan nanti, tolong jangan mic-nya dinonaktifkan ya. Tolong dinonaktifkan mic. Baik, baik Minasang. Selamat malam semuanya. Tolong mic-nya dinonaktifkan ya. Siap itu biar ketika saya menjelaskan, oke. Oke, baik. Nanti akan dibisukan sama tim katanya. Saya berharap setelah saya mengajar, tolong mic-nya dinonaktifkan teman-teman, biar yang lain tidak terganggu ya. Nah, malam ini kita belajar udah masuk pola kalimat atau rumus pola kalimat namanya bunpo ya. Nah, kegunaan dari pola kalimat ini yaitu untuk bisa merangkai kalimat ketika ngomong bahasa Jepang. Nah, untuk bisa merangkai kalimat ini wajib harus hafal kosakata yang paling penting, baru rumus. Malam ini kita bahas sampai bab 3. Terus untuk sesi bertanya nanti saya akan buka sesi bertanya ketika saya sudah menjelaskan satu bab. Kenapa? Biar nggak terpotong penjelasan babnya. Setelah selesai penjelasan satu bab, baru saya buka sesi bertanya. Tanya tentang bab satu semua, silakan. Setiap bab itu ada enam rumus, ada yang 4 rumus, ada yang 3 rumus, beda-beda. Sebelum saya menjelaskan, sambil menunggu yang lain, 1 menit lagi, tips menghafal bahasa Jepang. Berikan waktu 1 hari menghafal 10 kosakata. Menghafal 10 kosakata, bagi lagi 5 kosakata di pagi hari, 5 kosakata di siang hari. Malamnya diulang menghafal yang 10 tadi. Besoknya bangun pagi sebelum masuk ke kosakata berikutnya, diulang lagi menghafal kosakata sebelumnya biar tidak lupa. Begitu seterusnya. Saya berikan contoh, misalnya bab 1 ada 21 kosakata. Kalau 10 kosakata aja per hari kamu hafal, maka dalam 2 hari bab 1 selesai.
Sebenarnya belajar bahasa Jepang ini 4 bulan, 5 bulan udah bisanya. Kebanyakan anak privat mereka belajarnya 5 bulan udah bisa ikut ujian. Dan saya mengharapkan juga di grup angkatan kalian juga harus bisa seperti mereka. Nah, untuk kosakata. Yang kedua untuk kanji. Kanji, berikan waktu 4 aja kanji per hari kalian hafal. Udah saya share itu file kanjinya. Tinggal di print dan digunting, bawa kemana-mana Anda pergi. 4 saja, perhatikan gambarnya. Jangan dulu tulis. Nanti kalau udah di Jepang baru belajar nulisnya. Dihafal dulu, dihayati gambarnya itu. Dilihat di belakangnya apa artinya dan apa cara bacanya. 2 pagi, 2 sore. Berarti ada 4 kali 30 hari, nggak kemana, 120 kanji sudah kamu hafal. Kalau konsisten untuk kanji. Untuk pola kalimat. Pola kalimat kalau level N5 ada yang 6 rumus, ada yang 4 rumus, ada yang 5 rumus. Kalau yang misalnya 1 hari aja pola kalimat 3 rumus kamu hafal. Maka dalam 2 hari 1 bab pola kalimat atau bunpo sudah kamu. Begitulah caranya kalau belajar bahasa Jepang kalau mau mencapai target. Saya memberikan ini untuk kalian, saya juga memberikan motivasi seperti ini kepada privat. Bedanya privat sama angkatan apa, Kak? Privat 1 kelas 10 orang doang. Dan tidak boleh main-main. Dan saya berhak untuk marah kalau banyak main-main. Saya suruh mengaktifkan mic-nya. Kalau privat, saya langsung marahin. Kalau aku anggota grup umum, mungkin saya masih bisa bercanda. Ya, kalau grup anggota angkatan umum ya kayak macam ini kan ada ratusan yang bisa bergabung ya. Ada juga yang kerja juga ada. Oke, itulah dia tips menghafal bahasa Jepang. Makanya kalau kalian anak LPK, ada yang mengatakan 5 sampai 6 bulan udah bisa kalau belajar di LPK. Benar yang mereka bilang itu, benar. Tapi kadang kita di LPK karena banyak teman, banyak main-mainnya, dan lain-lain. Makanya kalau mandiri, kalau fokus mandiri di kamar, apalagi kan udah ada tuh yang masak makanan di rumah, kamu tinggal memberikan waktu banyak untuk menghafal, maka 4-5 bulan udah bisa kamu ikut ujian. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke bab 1. Em, untuk sesi bertanya nanti akan saya jawab, akan saya berikan waktu setelah saya menyelesaikan menjelaskan bab 1 ya. Biar nggak terpotong pembahasan bab 1-nya. Silakan berikan nanti komentar di obrolan atau nanti aktifkan mic-nya juga boleh. Baik, Bunpo pola kalimat bab 1. Nah, untuk bab 1 ini, dia lebih dipakai untuk memperkenalkan diri atau memperkenalkan nama dan pekerjaan kita kepada seseorang. Yang pertama, kata benda. Saya akan menulis rumus menggunakan kepanjangan. Nanti keterangannya nanti misalnya S artinya subjek, O artinya objek, KB O artinya kata benda objek. Rumus yang pertama, kata benda diikutin oleh partikel wa, diikutin oleh kata benda objek, dan diakhiri dengan des. Des ini adalah kata sopan ketika kita ngomong. Mas Rades contohnya. Ya, saya berikan contoh. Saya adalah Masra. Udah. eh di sini kata benda artinya kata benda di sini saya pakai adalah saya. Terus partikel wa artinya adalah. Baru kata benda objek
yang menjelaskan kata benda tersebut, yaitu nama saya Masra. Baru diakhiri dengan des. Saya adalah Masra. Berarti watashi wa Masura des. Kosakata watashi ada di bab satu. Coba nanti dibaca ya. Terus, saya adalah pegawai bank. Watashi wa ginkoin desu. Ya, watashi wa ginkoin desu. Saya menjelaskan bahwa saya itu adalah pegawai bank. Udah. Nah, di sini apapun bisa dipakai untuk menjelaskan sesuatu. Watashi wa gakusei de. Saya adalah siswa. Boleh. Inilah rumus nomor satu pola kalimat bab satu. Untuk yang nomor duanya. Nah, untuk nomor duanya ini, kalau kita menyangkal sesuatu, yaitu subjek diikutin partikel wa. Setelah itu diikutin oleh kata benda objek. Baru diikutin oleh ja arimaseng atau dewa arimaseng. Ja arimaseng atau dewa arimaseng yaitu artinya bentuk negatif dari des, artinya bukan. Kalau misalnya kita menyangka, oh bukan saya loh, bukan saya. Sebentar minasanya. Nah, kalau saya menyangkal bukan saya contohnya. Nah, saya berikan contoh. Mori bukan seorang pegawai bank. Saya jelaskan kalau si Mori itu bukan pegawai bank dianya. Nah, jadi Mori sama Mori subjek partikel wa. Mori sama kata benda objeknya berarti dia sebagai seorang pegawai bank ya berarti ginko inja arimasen. Morisang itu bukan pegawai bank dia bohong itu contohnya. Morisang wa ginko inja arimasen. Nah, nomor tiga. Kalau nomor tiga ini yaitu bertanya. Subjek diikutin partikel wa, diikutin oleh objek dan diikutin dengan kata tanya deska. Partikel K, kalian masih ingat partikel K di pertemuan sebelumnya sebelum masuk bab. K artinya deska, artinya apakah atau menanyakan sesuatu. Ya, partikel K deska. Contoh,
Apakah saudara Masra orang Indonesia? Berarti Masura Sangwa Indonesia Jin desu ka? Masura Sangwa Indonesia Jin desu ka? Apakah Masra orang Indonesia? Apakah Masra orang Nias dan lain-lain. Jadi ini menanyakan sesuatu, apapun itu boleh menanyakan sesuatu menggunakan rumus. Ya, saya oke nomor 4. Untuk ini, untuk nomor 4 ini khusus untuk menanyakan tentang umur. Bagaimana menanyakan umur dalam bahasa Jepang? Inilah kita pakai. Dan ini keluar pas saat interview job. Ya, kalau misalnya kalian tanya misalnya, menanyakan umur, berapa umurmu? Jadi memakai rumus subjek diikutin oleh partikel wa, diikutin oleh rumus nansai desu ka. Ini dalam bentuk formal. Ini dalam bentuk formal, tapi dalam bentuk sopannya yaitu oikutsu desu ka. Nah, ini dalam bentuk sopan kita pakai ketika ngomong sama atasan. Oikutsu desu ka? Berapa umurnya? Masra sensei, oikutsu desu ka? Boleh. Nansai desu ka juga boleh. Ya, saya berikan contoh. Apakah Masra berumur 29 tahun? Masra sangwa ni yukyusai desu ka? Ini dulu waktu saya 29 tahun ini ya. Jadi sekarang saya sudah 31 tahun. Jadi udah 2 tahun program belajar bahasa Jepang gratis ini kita buka teman-teman. Puji Tuhan 2 tahun udah banyak sekali yang lewat, yang lulus. Nggak terasa udah 2 tahun. Saya sekarang 31 tahun. Nah, ketika kalian bertanya ini kepada saya, maka saya menjawabnya. Bagaimana? Saya pakailah rumus nomor 5. Ya, nomor 5. Masra, subjek diikutin partikel wa, baru diikutin oleh saides. Sai artinya umur. Sai artinya umur. Sebentar, minasan ada di chat sama Sensei. Contohnya, saya tadi kan ditanya tuh berapa umurnya Kak Masra. Oh ikut Sudeska Masra Sensei. Hai, Masra Masra umur 30 tahun contohnya. Masra Sangwa Sangjusai des. Nah, saya berharap ke kalian, file yang sudah di-share di grup itu ada file satuan di mana ada hari, ada nama-nama hari, nama-nama bulan, tanggal, ada umur, umur 1 tahun, 2 tahun, di situ ada semua. Tolong dihafal dan tolong dibuka, ya. 1 tahun, 30 tahun, 50 tahun, semua ada di sana. Di grup file khusus satuan. Baik, yang terakhir, bab 1, sebelum masuk kita ke bab 2. Untuk bab 2, bab 1 ini nomor 6, yaitu tentang menanyakan nama orang juga atau menanyakan keberadaan seseorang, yaitu
Subjek diikutin oleh partikel wa dan diikutin oleh dare deska. Nah, ini pengucapan dalam bentuk formalnya. Kita pakai untuk yang selenting atau untuk yang itu teman selenting. Nah, untuk bentuk sopannya atau digunakan untuk atasan, artinya donata. Donata artinya juga menanyakan nama orang. Nah, bisa juga menanyakan siapa keberadaan orang. Contohnya, saya berikan contoh. eh saya mau bertanya, sebelum saya masuk ke contoh ini, ya Minasang, sebelum saya masuk ke contoh ini, kalau kalian perawat di Indonesia, di apa di Jepang, saya tidak tahu anggota grup ini eh apakah ada yang kerja di Jepang, tapi kayaknya ada sih yang kerja di Jepang, khusus magangnya. Contohnya ini, kalau di Jepang kita kerja di perusahaan, baik di Shisetsu maupun di rumah sakit, pintunya itu tetap dibuka, apalagi di Shisetsu ya. Itu dibuka itu pintunya tidak dibuka tapi tetap ditutup. Ya, kalau di Jepang. Dan rata-rata di Jepang itu kalau ada orang mereka pencet bel dulu, bel, bel ya. Ini saya cerita tentang dunia kerja di Jepang dulu sebelum saya masuk ke contoh ini. Pengucapan atau penggunaan dari deska ini. Contohnya di di pencetnya bel, ting ting contohnya. Datanglah kita kan kita pencetlah kamera yang ada di dalam ruangan. Misalnya, hai konnichiwa, hai konnichiwa misalnya. Kita bertanya, Donata desu ka? Ah, kebanyakan dipakai dalam bentuk bahasa sopan. Donata desu ka? Hai, sumimasen. Watashi wa Moi-san no kodomo desu. Ima menkai desu. Artinya apa? Saya adalah anaknya si saudara Mori, nama pasien. Saya ingin berkunjung. Ah, kasih komarimashita. Soso omachi kudasai. Ah, hai, saya mengerti. Tunggu sebentar. Hmm. Ini menanyakan keberadaan orang, Donata Deska. Bisa juga menanyakan nama orang. Dan ini lebih sering dipakai ketika kita di Jepang. Ya, baik, saya masuk ke contoh. Siapakah pacar saudara Masra? Masra sang no koibito wa donata desu ka? Ini dulu waktu saya belum punya pacar, sekarang saya sudah punya suami, teman-teman. Jangan pula, oh, sensei belum ada pacar ini. Ayo, jangan ya, aku udah punya suami ya. Tinggal anak yang belum. Belum pengen punya anak, 3 tahun lagi baru program punya anak. Karena saya masih di Jepang. Saya di Jepang selesai kontrak kerjanya tahun 2028. Ketika saya balik ke Indonesia, apakah program ini masih lanjut, Sensei? Pasti saya akan lanjutkan beserta dengan tim yang lain. Dan kemungkinan besar saya rencana akan buka LPK. Dan kalau Tuhan izinkan, kalaupun pakai biaya untuk keberangkatan ke Jepang, mungkin akan saya berikan dana talangan. Tapi itu masih masih apa ya, masih planning ke depan. Jadi buat kalian, selama kalian tidak keluar dari grup, tetap akan kita bantu untuk bekerja di Jepang. Ya. Nah, jadi itulah dia nomor 6 ini dari Deska menanyakan nama orang. Siapakah atau menanyakan keberadaan orang di luar Soto ini Donata Deska di luar siapakah? Hai watashi desu. Dari Deska boleh Sensei, boleh. Tapi ini lebih ke teman satu kamar atau teman seangkatan. Nah, inilah dia rumus pola kalimat bab satu, teman-teman. Ada 6. Jadi, kalau kalian menghafal hari ini 3, besok 3, maka
Dalam 2 hari, rumus satu bab selesai. Yang perlu kalian pahami dalam pola kalimat ini adalah kalian hafal kosa katanya, kata benda, kata kerjanya, kata sifatnya. Dan itu semua sudah di-share di grup ya. Baik, saya berikan waktu untuk bertanya 3 menit. Aktifkan mic-nya atau tulis di komentar sebelum kita masuk di bab 2. Saya berikan waktu, silakan. Silakan. Silakan Binasa. Halo Sensei. Hai, Bang Jisang, silakan. Sensei, izin jelaskan secara singkat lagi dari awal Sensei. Oh, ini kucubit ini kupingnya ini. Lanjut. Gas. Udah. Cuma itu doang. Bukan Siap ya, ada. Sensei. Bang. Oke, baik. Tidak jadi masalah. Yang penting nanti saya kasih pertanyaan, tolong dijawab Am Jisang ya. Perhatikan. Untuk pola kalimat yang pertama ini berguna untuk menampilkan atau memperkenalkan nama atau memperkenalkan nama kegiatan kita, pekerjaan kita setiap hari yang diikuti oleh kata benda, terus partikel wa, dan kata benda objek. Des ini sebenarnya kata sopan, tidak ada artinya sebenarnya. Kata sopan ketika kita mengakhiri bicara. Udah, contohnya, saya adalah Masra. Watashi wa Masra des. Dan ini dipakai pas saat wawancara. Hajimemashite. Watashi no namae wa Masra des. Watashi wa Masra des. Boleh ya. Nomor pertama. Yang kedua, untuk menanyakan, untuk menyangkal seseorang kalau kita itu bukan bukan yang melakukan, atau kalau kita menyangkal oh dia itu bukan perawat loh. Dia cuma tamatan SMA kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang tamatan SMA bisa jadi perawat. Yaitu dengan rumus subjek diikutin partikel wa, diikutin kata benda objek, dan diikutin oleh ja arimaseng atau dewa arimaseng. Ketika orang Jepang mengucapkan ja arimaseng atau dewa arimaseng ini, artinya bukan. Hai, watashi ja arimaseng, bukan saya. Misalnya tadi, Mori bukan seorang pegawai bank. Mori sanwa ginkoin ja arimaseng. Ginkoin ini dia dari kata benda. Kata benda, filenya sudah di-share di grup, tolong dibuka. Apa-apa aja yang termasuk kata benda. Ada ratusan kosakata. Yang ketiga, menanyakan deska, bertanya, menanyakan sesuatu. Ya, ada partikel K, kemarin saya sudah jelaskan di partikel. Apakah saudara mesra orang Indonesia? Apakah saudara mesra orang Jepang? Apakah saudara mesra seorang dosen? Boleh pakai pertanyaan ini. Ya, contoh, mesra saudara, apakah saudara mesra orang Indonesia? Mesra sama Indonesia Jin desu. Indonesia Jin. Jin ini ada di kosakata bab 1 di Minano Nihongo. Sudah saya share semua kosakata. Baik, lanjut. Saya baca dulu. Yang keempat, ini menanyakan tentang umur. Untuk umur, teman-teman, bagaimana untuk umur sensei? Kalau kalian bertanya tentang umur, pakailah rumus ini. Masra sensei wa nansai desu ka? Kalau saat saya live, bertanya umur saya. Nansai desu ka?
Berapa umur sensei? Boleh pakai nansai, boleh. Tapi kalau kalian menghargai saya juga tidak perlu dihargai ya. Maksudnya untuk atasan atau untuk teman juga bisa. Dalam bentuk sopan boleh pakai oikutsu desu ka. Mas Sensei wa oikutsu desu ka? Mas Sensei berapa umurnya? Maka saya untuk bertanya umur, maka saya menjawab memakai rumus nomor 5. Subjek plus wa ditambah saides artinya artinya umur. Contoh, Masra umur 30 tahun. Saya menjawab, Masra sangwa sangju saides. Saya 17 tahun atau 15 tahun. Masra sangwa jugo saides. Dari mana kita tahu umur 1 tahun, 2 tahun? Buka file satuan yang sudah saya share di grup. Di pertemuan berikutnya akan saya spill ya. Tapi sudah saya share di grup kok. Semuanya lengkap, tinggal dihafal. Yang terakhir, untuk subjek plus wadare desu ka. Ini bentuk formal. Kalau untuk bentuk sopannya donata desu ka. Ini untuk menanyakan nama orang bisa dan untuk juga menanyakan keberadaan orang atau kepunyaan orang juga bisa. Tapi kebanyakan ini dipakai untuk menanyakan nama orang. Contoh, siapakah pacar saudara Masra? Masra Sano Koibito wa Donata desu ka? Masih ingat penjelasan saya tentang partikel no, yaitu kepunyaan. Jadi, inilah dia untuk bab 1. Oke, Amji-san, bagaimana? Masih Sensei. Oke, Eh, boleh buat contoh nggak saya Sensei? Apa? Silakan deh, silakan. Iya, silakan dong. Eh, yang pertama dulu Sensei, yang KB wa KB2 des. KBW, KB2 des. KBW. Oke. Watashi wa Indonesia jin des. Bisa sebut. Halo. Watashi wa Indonesia Jing des. Saya adalah orang Indonesia. Bisa. Nah, Bisa. ini Bang Sensei. Hai, mantap. Oke, silakan. Eh, eh, wa apa Haruki san wa eh, Kai san ja arimasen. Hai, Indonesia Go-nya. Eh, atau watashi wa gaku sede ja arimasen. Ja, Hai, sanban. Sanban. Niban. hai. Eh, Watashi wa, sebentar dulu Famisang. Watashi wa gakusei ja arimasen. Berarti saya adalah bukan siswa. Boleh. hai, Oke, nomor 3 silakan. hai, nomor tiga. Hai. Eh, Haruka san wa kaisan desu ka? Ulang-ulang nomor 3. Nomor tiga itu Haruka Sanwa eh, Kaisen Deska. Hai. Bahasa Indonesia ya? Apakah saudara Haruka seorang apa pegawai? Hai, Musa. Untuk menanyakannya. Hai, tapi Mantap. kalau dijawab kan bisa sebagai Hai eh, apa Kaisan Des. Hai. Hai, Kaisaing des. Kalau dia pegawainya. Hai. Kalau bukan berarti Iye Kaisan Ja Arimasen atau Dewa Arimasen. So, so benar. Iya benar. Kayak gitu lagi. Wah, udah pinter sih Fahmi sekarang ini. Udah bisa lah ke Jepang. Arigatou gozaimasu sensei. Oke.
Nah, jadi kayak gitu dia. Ada lagi? Eh, ada satu yang kalimat dari mungkin sisi dari sama Donata. Baik, Donata. Oke, silakan. Eh, Ano kata wa Hmm. Donata desu ka? Hai, Eh, bisa terus diulang. ano Bisa hi diulang. wa dari Nah, desa. boleh. Ano kata wa. Ano kata berarti Fahmi Sang sudah memberikan ano kata itu panggilan untuk seseorang dalam bentuk sopan. Hai. Nah, ano hito juga bisa. Bisa. Ano hito wa dari deska. Anda siapa? Boleh. Ah, Oke, Fahmi Sang. Berarti udah paham Fahmi Sang. Sekarang tinggal untuk Fahmi Sang tinggal ini. Ah, oke, yang lain dulu ya. Untuk Fahmi Sang dia juga senior ini ya, tapi diulang-ulang lagi untuk belajar. Bisa Sensei, boleh. Silakan. Kenapa dari nol tidak paham juga kan diajarkan sampai berulang-ulang. Tinggal sekarang Fahmi Sang perkuat untuk menghafal kosakata hai, biar sensei. bisa menyusun kalimat. Oke. Baik, Hai. saya baca obrolan. Sensei, apa ini tadi? Oh, Sensei, aku ikut jam sampai jam 9. Oke, nggak apa-apa. Privat jamnya sama apa lebih awal, Sensei? Kalau privat, belajarnya jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan jam 8 waktu Jepang, ya. Putar rekor aja nanti. Oke, Sensei pola kalimat satu udah tadi ya. Oke, Sensei, apakah ini hanya menggunakan hiragana aja tanpa kanji? Kalau saya buat kanji, mungkin nanti Suarin akan bingung. Ya, kalau kanjinya nanti seiring berjalannya waktu, ada nanti kuisnya. Jadi tolong dibaca-baca kanji yang sudah di-share ya Swardin dulu ya. Pelan-pelan aja. Kalau menggabungkan kalimat yang panjang kayak gimana Sensei? Oke, sudah Sensei, makasih. Oke. Kalau untuk menggabungkan kalimat panjang teman-teman boleh, boleh Sensei. Boleh, boleh banget. Dibuatkan dalam satu kalimat. Saya berikan satu contoh ya. Sebentar. Mana tadi slide bar. Contohnya saya memberikan waktu apa contohnya? Kalimat panjang. Saya, saya, saya pakai romaji aja nulisnya ya. Saya dan Mori, ya. Besok makan ramen di restoran. Berarti cara membuat dalam apa namanya ini dalam kalimat panjang. Watashi, watashi to Mori sang, Mori sang wa, Mori sang wa, udah. Boleh pakai subjek dulu, boleh pakai juga waktu dulu. Kalau pakai waktu asta, besok asta, asta, watashi to Mori sang wa restoran de, restoran, restoran de ramen o, ramen o, tade. Terserah, terserah mau pakai apapun terserah. Yang penting dalam satu kalimat bisa sampai 5 pola kalimat teman-teman. Bisa sampai 5, bisa sampai 4 pola kalimat, 12 pola kalimat tergantung tergantung situasi yang sedang kita hadapi saat itu. Ya, yang penting apa sekarang? Hafal kosakatanya, hafal rumusnya, tinggal disambung. Itu dia bahasanya. Nanti akan seiring berjalannya waktu ketika kita membahas soal-soal nanti akan ada di situ nanti soal-soal cerita. Ya, baik. Oke.
Ada lagi yang bertanya? Silakan saya baca. Apa Sensei buat rekaman lagi atau enggak Sensei? Setiap saya menjelaskan ada rekaman. Akan di-save di grup. Penggunaan dan antara to sama toka beda apa Sensei? Dan antara. To itu artinya dan. Toka artinya atau. Mas, ramen toka. Oke, saya buat slide. Ya, ramen toka. Ramen toka. Ramen toka. Sushi desu ka? Artinya, artinya ramen, ramen atau sushi. Beda dengan ramen to. Saya hapus ini ya. Ramen to sushi desu. Ini artinya ramen dan sushi. Itu. Artinya yaitu lebih eh, lebih detailnya to artinya dan toka artinya apa. Masra toka, tomodachi toka, dare no suki desu ka? Saya atau teman saya yang mana yang kamu suka? Oh, Masra sang desu, daisuki desu contohnya. Masra yang sangat saya sukai contohnya ya. Boleh ya, pakai toka. Oke, bagaimana? Yang bertanya udah paham, tapi siapa tahu Lina sang. Udah? Oke, kalau masih kurang paham, ada yang kurang paham, silakan buat di obrolan, akan saya balas nantinya. Akan saya apa? Baik, sensei arigato. Hai. Oke. Kita masuk sekarang di bab 2 ya, Sang. Bab 2. Saya jelaskan sampai bab 2 dulu, baru saya buka sesi bertanya. Ada yang mau bertanya? Dengan segala hormat dipersilakan. Saya menjelaskan dulu bab 2. Nah, harus betul-betul perhatikan bab 2 ini. Rumus bab 2 sama rumus bab 2 nomor 1 sampai sama rumus bab 2 bentar ya. Nomor ulang-ulang. Rumus pola kalimat bab 2 nomor 1 sama rumus pola kalimat bab 2 nomor 2 hampir sama artinya. Tapi ada sedikit yang membedakan. Dan ini sering keluar di ujian. Ya. Baik, yang pertama. Bunpo pola kalimat bab 2. Yang pertama, contoh. Yang pertamanya, rumusnya. Kore, sore, are. Udah. Ini ada di kosakata bab 2. Diikutin oleh partikel wa dan diikutin oleh meisi. Dan diikutin oleh des. Maaf saya ini sebentar. Kore, keterangan. Messi ini ada dua artinya. Kalau kita baca dengan pelafalan Messi, oh Messi bisa kartu nama. Messi juga artinya juga kata benda. Tapi Messi ini ada yang membedakan dia apa? Yaitu kanjinya. Kanji Messi untuk kartu nama beda dengan Messi dengan artinya kata benda ya. Messi kata benda. Kore artinya ini. Dekat banget dengan si subjek si A. Sore artinya itu. Dekat banget dengan subjek A dan subjek si B. Sedangkan are artinya itu jauh. Barang jauh dari si subjek A dan subjek si B. Tapi tetap masih bisa dilihat. Oke?
Untuk gambar ini nantinya akan saya tampilkan di pertemuan berikutnya. Ada di buku Minano Nihongo akan saya nanti. Kalau pertemuan berikutnya saya kasih nampak yang mana yang dimaksud kore, sore, dan a. Ya. Contoh, ini adalah gun. Berarti korewa, kore, diikutin partikel wa, diikutin kata benda. Di sini kata bendanya adalah gunung. Berarti korewa yama desu. Yang kedua, itu adalah kucing. Sorewa neko desu. Yang ketiga, itu tapi jauh adalah buku. Arewa home base. Saya berikan contoh untuk nomor tiga ini. Misalnya ada meja, ada 3 meter jarak meja dengan kalian. Tapi kalian masih bisa melihat antara kamu dan si lawan bicara. Arewa, Anda menerima permintaan perekaman ke cloud. Siapa ini? Mulai merekam, tidak tolak semuanya. Oke, boleh. Oh, siapa? Aduh, gimana ini? Kenapa jadi mengumumkan ke server cloud? Oke, kalau ada yang mau merekam juga boleh ya. Kalau kalian pakai laptop, kalian merekam suara saya juga boleh. Silakan dengan senang hati ya. Oke, jadi itu jauh untuk buku Minasang. Nah, itu sore arewa home des, hai home des. Itu itu buku tapi jauh. Tapi walaupun jauh, tapi masih bisa kalian lihat dengan mata kepala sendiri ya. Itu dia. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, oke. Kedua, sama artinya ini, itu, dan itu yang minasang. Kono, sono, dan anu. Ya, kono, sono, dan anu. Diikutin oleh meisi atau kata benda, baru diikutin oleh partikel wa. Setelah itu diikuti oleh kata benda dan diikuti oleh partikel no atau diakhiri dengan des. Kono sono ano sama artinya dengan yang tadi. Mana tadi? Ini. Bedanya yang kore sore ari ini langsung diikutin oleh partikel wa. Kalau kono sono ano diikutin oleh kata benda, baru kata partikel. Ini harus kalian betul-betul hafal ini. Keluar di ujian. Oke, baik. Meisi, kata benda. Kono artinya ini dekat banget dengan subjek A. Sono artinya itu dekat banget dengan subjek A dan si B. Setelah itu, yang terakhir, ano artinya itu jauh, tapi em, bisa dilihat oleh si A dan si B minasang. Ya, sedangkan partikel no artinya kepunyaan ya, artinya kepunyaan. Baik, saya berikan contoh. Toko ini milik saudara Masra. Berarti kono misewa
Masura Sangno Des. Yang kedua, buku itu milik saudara Ani. Sono Honwa Ani Sangno Des. Yang ketiga, koran itu milik saudara Mori. Ano Shinbun wa Morisa no des. Jadi sama-sama artinya ini, itu, dan itu. Yang bedanya adalah kono sono ano ini diikuti langsung kata benda baru partikel wa. Tolong dihafal benar-benar, ini keluar di ujian teman-teman. Keluar di ujian, jadi tolong setiap bulan tetap keluar di ujian. Ya. Lanjut. Untuk nomor 3. Baru akan saya buka nanti sesi bertanya. Untuk bab 2 hanya 4 pola kalimat. Ya, jadi kalau kamu menghafal hari ini 2, besok 2, maka satu bab selesai. Ya, jadi tolong berikan waktu yang banyak untuk menghafal. Yang kedua, yang ketiga, yaitu tentang subjek plus diikutin partikel wa. Diikutin. Tolong diperhatikan bagus-bagus. Jangan lagi nanti kalian sensei ulangi lagi dari nol. Oh, aku keluarkan lagi dari grup. Kalau kayak gitu berarti saya menjelaskan tidak diperhatikan ya. Tolong diperhatikan benar-benar ya. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya. Jangan pula disuruh lagi saya nanti ya dari nol lagi. Subjek plus partikel wa diikutin oleh rumus Dareno Deska. Kalau udah ada no, berarti ini kepunyaan. Arti dari Dareno Deska adalah punya siapa. Menanyakan sesuatu, oh, ini punya siapa ya? Punya siapa ini di dalam kosakata bab tidak ada artinya. Tidak ada kosakatanya. Dia masuk ke dalam pola kalimat atau rumus pola kalimat. Saya berikan contoh. Pabrik ini milik siapa? Kono koujo wa Dareno desu ka? Ya, Dareno desu ka? Atau misalnya ini sekolah punya siapa? Kono gakko wa Dareno desu ka? Intinya di sini adalah hafal subjek atau hafal kata benda untuk menanyakan sesuatu kepada orang ini milik siapa. Oke, lanjut. Nomor 4 atau terakhir. Kalau kita bertanya lebih dari satu pertanyaan. Kalau kita bertanya lebih dari satu pertanyaan, yaitu pakailah rumus ini ya. Subjek diikutin partikel wa. Setelah itu diikutin oleh objek pertama dan atau pertanyaan pertama. Setelah itu bertanya deska. Setelah itu baru kita bertanya tentang objek kedua. Baru diakhiri dengan deska. Artinya yaitu menanyakan sesuatu kepada seseorang yang mana yang lebih, misalnya bertanya, yang mana yang lebih menyenangkan, mengaksikan, atau menguntungkan, dan lain-lain. Boleh bertanya apapun di dua objek, dua pertanyaan. Saya berikan contoh. Contoh. Saudara Masra, membosankankah atau menyenangkankah? Ya, berarti Masura sama
Sumaranai desu ka? Membosankan artinya sumaranai. Ini objek yang pertama. Setelah itu kamu tanya lagi yang kedua, menyenangkankah? Tanoshi desu ka? Jadi bagaimana dengan saya itu? Apakah menyenangkan atau membosankan? Kalau saya membosankan, hai, masra sangat sumaranai desu. Masra itu membosankan contohnya, ya. Atau ya Mas Rasang itu saudara Mas Ra itu menyenangkan. Berarti hai ya Sinsin rekam. Oh boleh singap. Sinsi apakah ada kuis kotoba? Ada deh. Ada nanti kuis kotoba tenang saja. Sekali kuis ada kuis ujian namanya bab satu, bab 2, bab 3. Makanya kita berikan waktu untuk menghafal kosakata. Kita fokuskan dulu ke pola kalian. Ya, cara ngeprint Jepang gimana, Sinsi? Iya, iya. Nanti akan saya sih pakai punya perusahaan, fotokopi punya perusahaan langsung. Kalau di Jepang, fotokopi di misalnya nih, di Konbini, 7-Eleven, atau di Daiso, bukan Daiso, oh, Daiso juga ada. Di Lawson juga ada. Tinggal bilang aja sama pegawainya kalau saya sih. Nah, ujian Kotoba tiap Sabtu kan Sensei. Akan kita lihat untuk setiap Sabtu apa namanya sayang. Oh, hafal dulu itu apanya. Kosakatanya. Sensei kosakata apa yang utama dihafal? Kosakata bab satu. Sudah di-share bab satu kan kosakatanya semua udah di-share. Coba lihat. Mas Sensei, izin Hai, silakan. bertanya, bisa dibilang bertanya atau menjelaskan ini Sensei. Ini kayak contohnya Nihongo no Hondeska itu termasuk di bab satu, bab 2 itu Sensei jadinya. Uh, Kemana? Kurang jelas suara saya. Nihongo no Hai, Hondeska. Hondes. Nihongo oh Hongdes. Itu nama saya. Nihon, Ulang-ulang. Nihongo, Nihongo no Hondes. Oh, oke. Nihongo no Hondes. Berarti buku bahasa Jepang. Boleh, boleh. Bisa. Nihongo no Hondes. Nihongo no Berarti Hondes. buku bahasa Jepang. Buku kepunyaan bahasa Jepang. Buku bahasa Jepang bisa. Yang ini Sensei yang Kori itu bisa dipakai buat bertanya nggak Sensei? Semisal contohnya seperti hmm, ko Korewa Zasino gimana? Hmm. Yashino Nihongo desu. Ah, hai, Nihongo desu ka? Hai. Kore wa Yashino Nihongo desu ka? Ini adalah kamus bahasa Jepang kah? Boleh, boleh, boleh banget. Hmm. Maka yang saya bilang, ketika sudah hafal kosakata banyak-banyak, tinggal dibalik-balikan aja pertanyaannya pasti Pak. Intinya dari semua ini adalah kosakata. Kosakata Minano Nihongo Kak Sensei. Iya, Minano Nihongo deh, itu semua lengkap itu. Bab 1 sampai bab 5. Dan Irodori dan Marugoto itu kosakatanya itu diambil dari Minano Nihongo itu semua. Kore wa anata no enpitsu desu ka? Bisa nggak sensei? Kore wa, hai. Anata no enpitsu desu ka? Bisa ya. Ini adalah enpitsu. Pensil punya kamu bisa. Maaf sensei, saya kurang paham penjelasan tentang kono ano sono. Oke. Baik.
Kono, mana tadi ya? Hai, kono sono anu. Kono sono anu ini tentang kalimat yang digunakan untuk menggunakan untuk menyatakan kepunyaan seseorang. Tapi yang dinasang, ketika ada mengisi kata benda partikel no, maka itu kepunyaan. Tapi kalau dia hanya kono sampai wa, kata benda udah diakhiri dengan des, maka itu juga tidak termasuk kepunyaan. Makanya harus betul-betul dilihat atau didengarkan benar-benar ketika eh, orang Jepang itu ngomong. Kono sono ano langsung diikuti oleh kata benda. Ya, kono kita tulis kono, langsung di depannya apa nama bendanya? Nama bendanya baru diikuti oleh partikel wa. Contohnya kayak macam ini, kono mise wa. Mise ini kan kata benda. Kata benda diikuti kata partikel wa. Setelah itu kata benda baru kepunyaan atau partikel no. Kono mise wa masura sano desu. Berarti toko ini milik saudara. Perbedaannya apa sensei dengan kore sore are? Kore sore are sama artinya ini, itu, dan itu. Tapi bedanya, kalau yang kore sore are ini diikuti langsung oleh partikel. Ini kalian harus paham ini. Bukan kata benda. Kata bendanya nanti di sini diikuti ketika selesai partikel. Untuk kore sore are. Partikel baru kata benda. Kalau dia konosono ano, kata benda dulu, baru partikel. Oke? Begitu dia. Saya udah bertanya. Liasa, ya. Tapi kebanyakan bahasa buku sama orang Jepang bicara jarang sama sensei. Iya, jarang sama. Makanya saya bilang, kita harus mengikuti kata buku ini. Karena kenapa? Ini yang keluar di ujian. Makanya kalau udah sampai di Jepang, nggak pakai-pakai koresore lagi. Tidak ada lagi partikel-partikelnya lagi. Tidak ada. Masih rasa coaching itu. Sinilah dulu lihat sebentar. Contoh. Tapi kenapa wajib harus hafal secara detail rumusnya? Karena kita kan ujian di Indonesia wajib. Itu pula yang keluar di ujian. Ya, makanya saya bilang, ketika sudah sampai di Jepang, enak nanti ngomong. Tidak kaku-kaku sekali. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke pola kalimat terakhir bab 3. Sebentar, penasaran saya apa namanya? Kalian sih harus belajar kosakata sih yang paling penting ya, sama nanti hafalkan terusnya. Oke, yang pola kalimat bab 3 ini cuma 3 rumus. Satu hari kalau hafal benar-benar ini udah bisa selesai. Ya, makanya saya dulu belajar minasang teman-temannya. Minasang itu dari semua orang ya teman-teman. Saya dulu belajar itu 3 bulan dapat saya. Tapi ya itulah, dalam 24 jam saya tidur cuma 3 jam. Kenapa? Karena saya kan dulu korban penipuan. Saya sudah pulang ke Indonesia, pulang ke Nias, didoa syukurkan. Tahu-tahunya saya nggak jadi berangkat karena COE saya palsu. Daripada malu, makanya saya mandiri dan saya giat belajar. Ya, baik nanti akan saya baca lagi itu apa namanya
obrolan baru kita ini kan ya, saya jelaskan dulu pola kalimat bab 3 baru saya berikan waktu sesi bertanya. Oke, yang ketiga, untuk pola kalimat bab ketiga ini adalah keluar di ujian Kak Nes, kebanyakan keluar di KFT Coklat. Nah, untuk nomor 3 ini, dia lebih ke keyword. Kalau kita bertanya, baik saat di bandara maupun saat misalnya di di bandara, di toilet, dimanapun. Ini sering digunakan. Ya. Yang pertama, bentuk positifnya. Koko, soko, asoko. Tapi jangan sekaligus dipakai ini. Nanti dipilih yang mana ya. Yang dipakai apakah koko, apakah soko, atau asoko. Diikuti oleh partikel wa dan diikuti oleh lokasi baru bes. Untuk bentuk negatifnya, koko, soko, asoko diikuti oleh partikel wa dan diikuti oleh lokasi baru, diikuti oleh rumus Dewa Arimasen. Sudah. Yang ketiga, lokasi baru diikuti oleh partikel wa, diikuti oleh doko atau docira plus diikuti deska. Keterangan. Untuk koko artinya di sini. Untuk soko artinya di situ tapi dekat. Sama kayak macam tadi kore sore ya. Cuma kore sore kan artinya ini itu ya. Asoko artinya di sana tapi jauh. Dewa Arimasen artinya bukan. Doko artinya di mana. Docira artinya sama di mana tapi dalam bentuk sopan. Contoh, untuk positifnya, saya bilang contohnya di sini adalah toilet. Berarti koko wa toilet. Ya. Datanglah si pegawai mall. Di situ adalah bukan toilet. Nah, Sokowa di situ. Tapi dekat dengan mereka berdua. Toire Dewa Arimsa. Di situ bukan toilet. Nah, kalau di situ bukan toilet, jadi saya bertanya kembali. Di manakah toilet? Toirewa doko desu ka? Jadi ini percakapan antara dua lawan bicara. Bukan cuma toilet doang. Makanya saya bilang bisa diubah lokasi yang lain. Contohnya bandara, rumah sakit, apa, bank, sekolah, atau tempat belanja yang murah dan lain. Ya. Jadi bisa dipakai ini dalam bentuk kaiwa atau eh, percakapan. Yang kedua, sama artinya dengan yang ini di situ, di sini, di sana. Bedanya adalah ini bentuk formalnya, sedangkan ini bentuk sopan. Sama-sama juga rumusnya. Kocira, socira, acira. Diikuti oleh lokasi dan diikuti oleh guest. Terus lanjut. Kocira, socira, atau acira. Diikuti oleh lokasi, baru diikuti oleh dewa Arisa. Keterangan. Kocira artinya di sini dalam bentuk sopan. Socira artinya di situ atau dekat dalam bentuk sopan juga.
Acira artinya di sana jauh dalam bentuk sopan. Saya berikan contoh. Di sini, di situ, di sana adalah toilet. Tapi jangan sekaligus pakai tiga-tiga ini. Tidak boleh pilih di antara salah satunya. Contohnya, di sini adalah toilet. Berarti Kocirawa toilet. Di situ adalah toilet. Socirawa toilet. Terus, di sana adalah toilet. Acirawa toilet. Jadi ini untuk menanyakan juga sesuatu, tapi dalam bentuk sopan. Contoh, Mas Ra, di mana tadi apanya? Di mana pisaunya? Saya menjawab, Acira des, di sana. Gitu ya. Acira des, contohnya. Tanpa saya sebut lagi pisau, Acira des. Kenapa? Karena kan dia kan sudah bilang pisau. Berarti yang sedang kita bicarakan adalah naifu, yaitu pisaunya. Jadi tanpa saya bilang, Acira wa naifu des. Ini panjang banget. Kalau di Jepang tidak mau mereka buang-buang energi. Hai Acira des, hai di sana. Gitu ya. Kalau di dunia kerja. Baik. Kalau Allah bertanya, silakan nanti satu lagi saya jawab. Setelah itu bab 3 selesai. Baru masuk ke bab 4. Ya, bab 4 minggu depan ketika pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, tolong semangat di Jepang sudah jam 11 lewat, di Indonesia mungkin baru jam 9 lewat 17 menit. Nomor 3, kore sore a. Diikutin oleh partikel wa, terus diikuti oleh dokono. Oh, ada lagi nih kan? Pertanyaan. Formalnya atau docirano untuk kata sopannya. Diikuti oleh kata benda, baru diikuti oleh deska. Keterangan. Dokono atau docirano artinya asal mana atau punya siapa. Kalau kita bertanya tentang kepunyaan seseorang lagi, ya, contoh, ini adalah mobil asal mana? Korea. Nah, saya pakai Korea. Ini adalah saya pakai Korea, berarti Korea langsung diikutin partikel wa. Korea, dokono, dokono diikuti oleh kata benda. Kuruma baru deska. Deska. Korea, dokono, kuruma deska. Mobil yang ini, mobil asal Jepang. Berarti kono kurumawa. Saya pakai kono, kenapa? Karena kepunyaan. Ya, diikutin langsung oleh kata benda. Ingat tadi rumus kono, sono, dan an. Kono kurumawa nihon no kuruma. Berarti ini mobil asal Jepang. Mobil yang ini mobil asal Jepang. Jadi ini dipakai bab 3 khususnya untuk kaya sebenarnya. Ya, teman-teman. Baik, selesai bab 3 malam ini kita bahas. Saya yakin kalian paham sebenarnya, cuma kosakata aja yang masih minim sekali. Jadi tolong dihafal betul-betul kosakatanya. Saya baca obrolan. Yang mau bertanya silakan bertanya, yang mau berikan contoh juga silakan, jangan malu-malu ya. Kemudian Sensei, Oke, silakan. mau tanya, ini yang misalnya yang ini adalah mobil asal Jepang yang Korewa Dokono Kuruma Deska. Hai. Kalau misalnya ini bukan mobil berasal dari Jepang berarti gimana itu Sensei? Coba buat. Korewa, Korewa eh, Nihongo, Nihong, oh Nihon, no, eh, Nihon no Jarimasen atau Dewa Arimasen. hai. Nihong no Kuruma. Kan harus kasih tahu dulu, apa nih yang bukan punya Jepang. Oh, hai hai. Nihong no, Nihon. mm-mm.
Nihon no kurumaja arimasu. Oh, gitu. Hmm. Karena harus kita kasih kan Jepang kan. Nihon itu kan Jepang. Nihon no kepunyaan Jepang. Apanya kepunyaan Jepang? Ceweknya kah? Atau apa? Nanti orang kan salah-salah kaprah. Hai, Tapi hai. kalau kita buat kata bendanya diikutin, oh ternyata mobil yang dia maksud. Nihon no kurumaja arimasu. Hmm. Oke, Vanessa? Hai, Sensei. Oke, baik. Saya baca dulu. Kalau buat privat biaya berapa, Sensei? Kalau untuk kelas privat, silakan chat saya secara pribadi atau tim yang lain akan kita jelaskan yang privat itu yang bagaimana. Satu grup 10 orang. Ini untuk kalian yang memang benar-benar ikut ujian di bulan 8 atau bulan 9. Ya. Sama dengan grup angkatan, Sensei. Tahu lah kalian grup angkatan kan? Banyak bisingnya, segala macam. Apa? Kalau grup privat dia ini apa namanya? Ketat aturan saya ke sana dan sensei yang lain. Dewa Arimasen sama Ja Arimasen sama gak sensei? Maaf kalau salah. Sama artinya Dewa Arimasen, Ja Arimasen. Bedanya apa? Ja Arimasen untuk formal. Dewa Arimasen, ja Dewa Arimasen. Untuk artinya juga bukan, tapi dia kesopan. Sama-sama artinya. Jadi bahasa Jepang ini teman-teman, ada bahasa sopannya, ada bahasa formalnya. Untuk apa bahasa sopannya? Untuk ngomong ke atas. Ya. Nihon no onna. Nah, ya, cewek Jepangnya. Makanya kita harus menjelaskan apa yang harus kita jelaskan biar tidak salah. Nah, begitulah dia bahasa Jepang, teman-teman. Mungkin, aduh, sensei, ternyata capek juga belajar bahasa Jepang. Kata sensei, mudah. Mudah sebenarnya, asal kalian ada niat. Dan kalian tidak memikirkan biaya per bulan lagi. Yang penting belajar bagus-bagus. Semua, eh, apa namanya, materi sudah di-share. Di luar kalian beli aja materi pasti bayar loh ya. Ada itu kemarin ketahuan jual materi 300.000 katanya udah sama rekaman. Ternyata anggota grup juga kan nggak ada apa. Boleh sensei. Jangan Bang. Berdosa kalian. Tidak apa-apa kalian jual, tapi kalian ajarin. Jangan hanya dijual aja. Kasihan yang beli. Nanti dia sakit kepalanya. Kalian cuma mau duitnya doang. Berarti semua kalimat yang menyatakan bukan itu pakai ja arimasen saja. Iya benar. Tapi kalau sudah ja arimasen atau dewa arimasen juga bisa ya. Tapi kalau kalian sudah di Jepang teman-teman, jarang dipakai ja arimasen, dipakai dewa arimasen, dipakai. Tapi tidak sering. Contoh, watashi janai. Bukan saya. Ini ini tadi siapa tadi yang buat Ona? Wakarana yo, sirana yo, watashi janai. Bukan saya. Janai. Tapi itu kalau udah di Jepang. Di ujian tidak ada keluar janai. Di ujian keluar Dewa Arimasen atau Ja Arimasen. Ya? Oke. Kata Manjung kita ini Kata bisa doku kan? itu Bisa. Sensei, Apa? kata doku itu berarti buatan. Doko kalau ada, doko itu sebenarnya di mana? Tapi kalau hanya doko doang ya. Tapi kalau doko no, ada nonya. Doko no desu ka? Asal manakah? Punya siapakah? Nah, itu dia. Kan ada nonya. Beda dengan kalau hanya doko doang. Kalau doko doang artinya tempat asal. Itu dia, Pak. Gitu. Berarti ya tergantung yang ikut partikel apa gitu. Tergantung siapa dia mau ngomong apa. Makanya ketika ngomong kita harus, makanya saya bilang satu huruf aja beda artinya. Kalau dia bilang dokokah, dokono, dokokah, di manakah? Dia bertanya. Padahal cuma beda ka dan no. Makanya partikel-partikel sebelumnya harus dihafal kegunaannya, dihafal artinya. Biar Berarti nanti. bisa buat
Nah, itu bertanya berarti kayak contoh Bisa, korewa doku no koi desu ka? bisa, bisa dikasih bertanya. Makanya kan saya bilang satu kalimat itu bisa pakai 5 rumus pola kalimat. Kalau sudah Hmm, hafal kosakata, kemanapun dia panjangnya dia ngomong, pasti kita paham. perfect. Jadi, sekarang sama dia sensei. Oke. Mungkin teman-teman ini banyak belum hafal hiragana katakana Oscar sama makanya Desta. saya udah bisa. Ini mereka ada yang ini kan apa namanya Pak. Ada angkatan senior yang sudah bergabung, ada juga yang baru ini. Kalian kan ngulang lagi dari nol Pak. Makanya Ah, sudah paham. Yang mereka ini kan dari nol semua ini. Di sini banyak juga senior yang sudah bergabung, belajar berulang. Bukan artinya karena bahasa Jepang ini ketika kita belajar berulang-ulang, kita baru paham dong. Ada yang kayak gitu. so Rekaman this Zoom, rekaman Zoom ini di-share Sensei bisa. Pemula dari nol boleh ikut kelas privat juga Sensei. Boleh. Kebanyakan dari kemarin angkatan senior kan dari nol juga semua mereka ikut. benar itu saya aja udah hampir berapa kali ini Nah, mulai. itu kan. Nah, inilah si Fahmisa. Baik tuh. Tapi sekarang si Fahmisa udah pinter dia. Yang penting kan jangan kalau dari grup. Kalau dia privat dari nol boleh silakan. Banyak pun yang ikut. Sensei kosakata yang ada cara baca Jepang, sensei cuma tulisan Jepang aja yang ada jadi lama ngafalnya. Makanya dihafal hiragana katakananya. Hiragana kan ada, itulah cara menulis Jepang. Bukan kayak macam nulis Indonesia A, B, C, D, enggak. Makanya sebelum ikut Jum itu kan kita kan share dulu materi dasar selama berapa minggu hafal dulu dasarnya kosakatanya biar nanti gampang masuknya kayak macam ini kan. Mhm. Kalau Anu kepemilikan di dasar saya banyak kelirunya sensei. ya apa namanya juga ya. Kayak hito, kanji hito itu. Iya. Berapa bagaimana pelan-pelan belajar. Kalau kepemilikan, Sensei, halo. hmm, Maaf, motong. Eh, saya bingung untuk membedain Sochira sama Achira, Sensei, dalam penggunaannya. Kan Sochi. kalau misalnya kita penggunaan dalam kata tanya atau menunjukkan saudara, ibarat tadi, ini saudara saya, namanya ini, kayak gitu. Gimana ya, Sensei? oke nanti akan saya bahas. Saya lihat dulu obrolan bentar ya. Hmm. Kalau kepemilikan bukan benda pakai no atau pakai wa sensei. Misalnya watashi no karesi desu atau watashi wa karesi desu. Watashi no karesi kan bukan ya, bukan benda. Pakai no atau pakai wa. Boleh untuk benda, boleh benda hidup, boleh juga untuk benda mati. Tapi kebanyakan di sini adalah em, dipakai untuk benda mati. Watashi no bukan pacar saya. Watashi no, oh sebentar teman-teman. Apa baterai saya udah mau mati. Baterai listrik. Kira di sini dalam bentuk seperti kira 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 simbol kira kira kira
Aku elek geronong. Oke, sampai ke saya habis saya. Geronong jari mas. Geronong Peraya Lombok Tengah. Oke, baik. Ya, saya. Baik. Kalau untuk benda pakai eh, pakai ja arimasen. Kalau untuk karesi bagaimana? Bukan pacar saya. Boleh pakai sensei. Watashi no koibito ja arimasen. Boleh, boleh. Boleh pakai ja arimasen. Tapi lebih ke ini apa namanya kata benda sih ja arimasen itu atau ini apa namanya dewa arimasen. Kayak gitu ya. Boleh. Watashi no koibito janai yo. Bukan pacar saya. Watashi no koibito dewa arimasen. Bukan pacar saya. Bisa. Bisa, Pak. Nah, udah nggak pernah lagi saya ngirim ke grup dikirim. Bang Fahmi sudah angkatan keberapa? Bang Fahmi sudah angkatan keberapa? Tanya aja sama dia. Saya masih pemula banget, sensei, makanya masih agak pusing, tidak masalah. Saya bisa baca tulisan huruf hiragana dan kata-katanya, tapi memang jadi susah karena minim kosakata benar yang sensei katakan. Iya. Jadi begitu dia. Oke, saya akan bertanya tadi untuk Kochira. Oke, untuk Kochira, Sochira, dan Achira. Sensei, tadi ulang pertanyaannya sampai tadi yang pertanyaan Liasang. Iya, saya mau tanya Sensei, untuk perbedaan Sochira dengan Achira di situ kan tertulis untuk Sochira itu di situ dekat ya. Untuk Achira itu kan di sana jauh. Apakah Achira itu bisa dikatakan dengan itu? Di sana. Eh, Oke. seandainya saya bilang misal ada yang datang kayak gitu kan minta teman siapa itu kayak gitu bisa nggak Sensei? Oh, kalau Achira Maridari Deska? hmm, oke. Kalau misalnya siapa itu do, kalau untuk orang kita pakai Donata atau Docira. Sebentar ya, yang tadi ya. Dot satu Docira, Docira Donata. Bentar dulu Liasang. Liasang menanyakan seseorang itu siapa gitu. Terus Iya. pakainya yang Docira gitu. Enggak, maksud saya kan itu kan Sochira dengan Achira itu kan antara di situ dengan di sana, di sana jauh tuh bisa nggak kita sebut itu juga? Tapi dalam Beda kata lagi, tanya, Bang. beda lagi anunya itu. Kalau di sana boleh pakai itu. Di sana sama itu beda. Kalau itu di sana berbeda ya. Dia pakai anu ya berarti sensei kuno. Kuno. Hi, anu kuno sunu. Apa sulung? Sunu. Kurang jelas Fahmi-san. Pakai sunu berarti. Oh, kalau itu pakai so pakai sono, pakai kore sore are atau pakai kono sono ano. Ini itu. Nah, apakah sama dengan pakai kocira, secira, acira, sensor? Beda lah. Itu dan di situ, mungkin kalau kita artikel pakai logika bahasa Indonesia ya, ad- sama adanya itu di situ. Tapi kalau di Jepang itu beda. Itu buat kata-kata benda itu sensei ya. Kalau di sana boleh itu untuk kata benda. Untuk bisa kebanyakan untuk kata benda.
Kalau kocira, secira, acira bisa dipakai untuk benda hidup. Mas Rasan di mana? Di sana. Secira des. Berarti buat kata tunjuk aja gitu lah, buat lebih jelas. Iya, benar untuk kata tunjuk. Sama-sama sama kata tunjuk. Tapi kalau untuk menanyakan misalnya di mana atasan kita, di situ, di sana atasannya. Secira, secira ga imas. Ada di sana. Soko ga imas. Nggak sopan sekali. Itu ke kata benda, lebih ke kata benda. Oh gitu, hai, hai. Ngerti sensei. Itu acira, kocira. Oh, berarti kalau untuk socira, acira, docira ini untuk menunjukkan kata benda hidup ya, seperti orang. Gitu. Iya, Eh, orang juga bisa, kata benda juga bisa. Kalau kata kata benda, benda tapi benda hidup ya. Kata bendanya Benda tapi benda hidup, hidup. bukan benda mati. Mm-mm. Oh, bebas iya. dia, Tapi bebas. kan, Misalnya contohnya macam nih lah sensei. uh, Acira, acira, acira bioyendes gitu. kalau untuk bioin boleh pakai aci, kocira, boleh. Boleh pakai juga kore. Terserah boleh. Tapi kalau kocira secira ini bisa dipakai untuk benda hidup. Terserah. Terserah sih mau pakai apapun sih bisa ya. Tapi yang kita perhatikan adalah penempatan rumusnya. Karena kalau di ujian itu wajib harus sesuai dengan kaidah rumus. Kayak macam kore sore are tidak boleh diikutin oleh kata benda. Itu salah. Kenapa? Karena dia diikutinya oleh partikel langsung, bukan kata benda. Tapi ketika kalau sudah sampai di Jepang, tidak dipermasalahkan. Tidak ada pun partikel pun, daijoubu, tidak masalah. Mondaiga arimasen, tidak ada masalah. Yang penting setelah kita ngomong, kita paham. Apa yang kita sebutkan itu ya, dan ada di dalam kosakata bahasa Jepang. Jadi tidak dipermasalahkan. Kalau nanti kalau udah sampai di Jepang, kalian tahu sendiri, ternyata tidak seribut pas waktu belajar. Makanya kebanyakan senior yang di Jepang, alah di di LPK kayak gini terus belajarnya, pas di sini mah baka ya lah kayak gitu ya. Tidak sesuai dengan praktikal itu nggak masalah. Berarti Sensei hanya untuk ujian aja ya? Ini ya untuk ujian wajib harus sesuai dengan kaidah, dengan rumusnya. Berarti kalau kita mau percakapan dengan orang Jepang juga nggak perlu pakai, kita mau ingat-ingat ini rumusnya apa kayak gitu nggak kan? Ada, Karena untuk mereka nggak mesti. Saya pun kalau uh, ngomong pun kadang nggak, kebanyakan nggak pakai partikel. oh ya ya. Berarti ini cukup untuk sampai di ujian aja. Misalnya kita udah Nah, ujian udah kayak gitu, dasar lah istilahnya iya, ya. untuk ujian saja ini lebih penting. Misalnya saya pergi, saya pergi misalnya, saya pergi ke supermarket, contohnya. Berarti kalau menurut kaidah bahasa Jepangnya, watashi wa kombini e ikimasu. Kalau udah sampai di Jepang, hai, kombini, kombini ikimasu, kombini ni iku, kayak gitu dia. Jadi sangat berbeda 360 derajat. Kombini ni iku, kombini, lu kira kombini e ikimasu? Enggak. Atau kaimono ni ikimasu, kaimono ni iku. Udah kayak gitu aja. Selalu dia pakai futsu, pakai bahasa kamus kalau dari Jepang. Tidak sesuai dengan mas, enggak ada mas-masnya itu enggak ada. Nanti kalian Walaupun lihat sendiri itu kayak walaupun berbicara dengan eh, pemilik perusahaan kayak gitu. kalau pemilik perusahaan apa dulu yang diomongin. Contohnya, saya, misalnya kita mau mengomongkan saya pengen lembur banyak. Ah, Sumimasen, sacho sama. Sacho sang dengan sacho sama beda ya. Sacho sama itu kan, sama itu kan angkatannya tertinggi. Kalau sang itu kan saudara. Sumimasen sacho sama. Watashi wa kikintain desu ka? Atau kitei moi desu ka? Bolehkah saya bertanya? Kalau sama atasan harus pakai yang bagus lah pola kalimatnya. Kalau dibilangnya, Ai, kenapa? Hai dojo katanya silakan. Sachu sama watashi wa zangyou ga hoshi desu. Saya ingin lembur. Apakah boleh?
misalnya. Kalau sama-sama atasan ya harus pakai yang ininya yang Yang sopan formal ya ya. kan ada kata-kata sopan. Iya. Kata-kata sopan kan udah kita pelajari wajib. Berarti itu untuk sehari-hari aja ya Sensei ya. Untuk sehari-hari untuk teman staff. Oke. Terima kasih Sensei. Oke, aduh bahasa Jepang ini sangat menyala di kepalaku, tapi sudah terlanjur jatuh cinta sama bahasa ini. Oke, mas-mas ini untuk formal ya Sensei, hai benar. Untuk mas-mas itu mas, untuk sopan juga. Kalau ngomong sehari-hari bisa lebih sering informal gitu. Kalau untuk sehari-hari pakai kata kerja kamus atau futsu. Yang mana itu Sensei? Sudah saya share di grup. Minano Nihongo 1, coba dibuka halaman 192. Kata kerja perubahan. Teke, Naike, Take, dan Jisoke atau kamus. Nah, ketika masuk di Jepang, yang dipakai adalah sering kata futsu atau kata kerja kamus. Contohnya, tabemas. Hai imakara tabemas. Dari sekarang makan. Kalau sudah di Jepang, imakara taberu yo. Taberu dari tabemas diubah ke dalam bentuk kamus jadi ru, taberu. Jadi lebih ke futsu mereka kalau di Jepang. Mizu o nomu, Mizu o nomimasu ka? Mizu o nomu sama-sama mau bertanya, tapi dia pakai yang futsu kata kamus. Boleh, boleh kalau di Jepang bebas. Tidak ada pun pakai partikel tidak masalah kalau di Jepang. Tapi kalau ujian wajib dihafal benar-benar ya. Oke, untuk selanjutnya akan kita masuk nanti kalau 4, 5, 6. Bab 4 cuma 3 rumus saja teman-teman. Bab 5 makanya saya bilang satu bab itu satu hari kalau kalian belajar bisa bisa nampung satu hari satu bab ya. Nani tabetai, kayak gini lah kan. Nani tabetai apa yang dimakan. Dan sama kayak macam itu kalau di Jepang. Nani Berarti tabetai. bisa saya tanya ke sensei macam sensei tabemasta. Sensei wa mau tabemasta ka. Itu nanti ada pola kalimat mau dan diikutin oleh kata kerja ta. Itu masuk ke bab 4 nanti Vanessa. Belum Oh, lagi hai. kita masuk ya. Boleh. Masalah sensei, mau tabemasta ka? Udah makan ka? Tabeta ka? Udah sudah makan ka? Telah makan ka? Boleh, boleh. Kayak gitu ya Vanessa ya. Udah Hai. masuk tuh N4 ya. Oke, baik Minasang. Enak sebenarnya, menyenangkan bahasa Jepang sebenarnya kalau belajar bagus-bagus. Baik, kalau tidak ada bertanya lagi, kita akhiri. Semoga bermanfaat hari ini. Bagi yang mau ikut privat dari nol, kalau mau fokus belajar benar-benar, boleh silakan. Chat saya secara pribadi akan saya balas pelan-pelan. Apalagi kalau kalian anggota LPK, kebanyakan tuh anak LPK masuk privat. Dan ketika masuk privat baru mereka mengerti dan lulus. Berangkatnya melalui LPK boleh saja tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kan kebanyakan ditahan ijazah di sana udah bayar, tapi lama lama lulusnya. Ya udah, cari referensi terbaru di luar boleh, boleh nggak apa-apa. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk malam ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tolong kosakata dihafal-hafal dan dipelajari ulang ya. Rekaman dibuka, semoga bermanfaat malam ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Osukari sama Desta, mata suki desu ne minasan. Hai, mata ne, oh ya. Oh ya, suminasai. Oke. Baik. Arigato gozaimasu, sensei. Arigatou gozaimasu. Baik. Arigatou gozaimasu. Baik, saya izin keluar. Oh ya, suminasai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Sensei. Sama-sama untuk semuanya. Iya,